Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bab keunikan individu Gordon Allport. Nama anggota kelompok: yang pertama Nina, yang kedua Muyidatul, yang ketiga Septania. Definisi kepribadian Gordon Allport. Manusia adalah makhluk yang rasional yang diatur terutama oleh tujuan kesadarannya yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus bergerak mengalir. Karena itu, konsep utama teori kepribadiannya menyangkut motivasi. Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Definisi kepribadian memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, dynamic organization. Dipakai merangkum 2 pengertian. Yang pertama, kepribadian terus-menerus berkembang dan berubah. Yang kedua, di dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, menghubungkan satu dengan lainnya. Yang kedua, psychophysical system, yaitu kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik atau yang dibuat oleh pengamat, tetapi merupakan fenomena nyata yang merangkum elemen mental dan neura yang disatukan ke dalam unitas kepribadian. Yang ketiga, determin, yaitu kepribadian adalah sesuatu dan mengerjakan sesuatu, bukan sekedar konsep yang menjelaskan tingkah laku orang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang itu. Yang keempat, unik atau khas, yaitu tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga tidak ada dua orang yang memiliki kepribadiannya sama. Jadi, semua orang mempunyai ciri khas atau keunikannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian. Yang pertama ada sifat, kedua ada trait, habit, attitude, yang ketiga ada trait dan konsistensi pribadi, dan yang terakhir ada proprium. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat atau trait. Trait sendiri adalah predisposisi untuk merespon secara kelompok stimuli yang mirip, suatu struktur neuropsikis yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspansif. Allport sendiri itu membedakan trait itu menjadi dua. Yang pertama ada trait umum dan trait individu, di mana trait umum adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang banyak, dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Contohnya itu seperti orang Batak itu memiliki sifat yang lebih terbuka dibandingkan dengan suku lain. Sedangkan trait individu adalah manifestasi trait umum pada diri seseorang, sehingga selalu unik bagi orang itu. Konstruk neuropsikis yang membimbing, mengarahkan, dan memotivasi tingkah laku penyesuaian yang pas. Trait individu itu ada 3 tingkatan disposisinya. Yang pertama ada disposisi kardinal, itu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang, sifat yang berperan dan mendominasi seluruh kehidupannya. Contohnya itu narsis dan hedonisme. Yang kedua ada disposisi sentral, di mana kecenderungan sifat-sifat yang menjadi ciri seseorang, yang menjadi titik pusat tingkah laku. Trait sentral adalah sifat yang biasa ditulis dalam surat rekomendasi dan dijelaskan sifat seseorang. Contohnya itu seperti posesif, ambisius, baik hati, senang berkompetisi, dan agresif. Yang terakhir ada disposisi sekunder, adalah trait yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Contohnya itu seperti orang yang biasa sabar menjadi marah meledak-ledak. Trait, habit, attitude. Trait adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip, penentu kecenderungan yang bersifat umum dan dipakai dalam banyak situasi. Habit. Habit sebagai penentu yang khusus, hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Attitude. Attitude terentan dari yang sangat spesifik sampai yang sangat umum, sedang trait selalu umum. Trait dan konsisten pribadi.
Allport di sini bekerja sama dengan Outward mengumpulkan hampir 18.000 kata. Umumnya, kata sifat dalam bahasa Inggris yang bermakna trait, kata yang bermakna hanya sementara, dan kata yang sangat evaluatif, misalnya terhormat, menjijikkan, atau setan. Kata yang menggambarkan karakteristik seseorang. Trait dimiliki seseorang melalui kerjasama antara aspek keturunan dengan aspek lingkungan belajar. Jadi, ketika suatu trait sudah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka trait akan menjadi penentu model respon pada stimulus yang mirip. Stimulus tersebut mengandung makna hubungan interpersonal akan direspon dengan pola gregarious itu. Sebaliknya, orang yang memiliki trait malu akan merespon berbagai stimulus yang mengandung unsur kepercayaan diri dengan pola yang sama. Selanjutnya yang terakhir ada proprium. Proprium adalah sesuatu yang mengenainya kita segera sadar, sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral dan privat dari kehidupan kita, sehingga proprium ini menjadi inti dari kehidupan kita. Proprium ini mencakup semua aspek kepribadian yang menimbulkan kehidupan emosional individu menjadi berbeda-beda dan membuat kehidupan diri menjadi terpisah dari orang lain dan juga menciptakan unitas sikap, persepsi, dan tujuan hidup seseorang. Di sini kita akan membahas aspek-aspek dari proprium. Ada 8 aspek. Yang pertama 0-3 tahun, yang kedua ada 4-6 tahun, yang ketiga ada 6-12 tahun, yang keempat ada remaja, yang kelima ada dewasa. Aspek proprium umur 0-3 tahun. Aspek diri fisik. Muncul kesadaran tentang visi yang tampak dari usaha untuk memanipulasi secara sengaja. Aspek identitas diri yang berkesinambungan. Anak menyadari akan berkembangnya diri, ditandai dengan membangun nama diri sebagai identitas diri. Aspek bangga diri. Mengembangkan perasaannya bangga dengan kemampuan diri sendiri. Anak berjuang menjadi awal atau penyebab dari sesuatu. Aspek proprium umur 4-6 tahun. Aspek perluasan diri. Anak mulai menyadari keberadaan objek dan orang lain dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian. Aspek gambaran diri. Mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Bagaimana anak memandang diri sendiri dan harapannya mengenai bagaimana harusnya dirinya. 6-12 tahun. Aspek penguasaan rasional atau self as rational cover, yaitu muncul sesudah anak menyadari dia memiliki kemampuan untuk berpikir yang rasional yang dipakai untuk memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya ada remaja. Aspek berusaha memiliki atau appropriate striving, yaitu mencakup tujuan masa panjang. Pada tahap ini, tahap terakhir, yakni kesadaran eksistensi diri dalam tujuan atau pencapaian jangka panjang. Pandangan mengarah ke masa depan, dan untuk itu dia menyusun rencana yang akan datang. Selanjutnya ada dewasa. Diri sebagai si tahu atau self as knower, yaitu totalitas dari 7 aspek yang terdahulu, kesadaran tentang diri sendiri. Selanjutnya ada motivasi. 2 teori motivasi dari Allport adalah penolakannya terhadap masa lalu sebagai elemen penting dari motivasi dan pendapatnya yang kurang mengenai pentingnya proses kognitif seperti tujuan dan rencana dari motivasi orang dewasa. Sifat-sifat dari motivasi yang pertama ada kontemporer atau kekinian. Hal masa lalu bisa menjadi motivasi hanya kalau kini juga menjadi kekuatan pendorong. Jadi masa lalu seseorang itu dapat menjadi pendorong orang itu bisa maju. Jadi orang itu termotivasi dari gagalnya masa lalu. Yang kedua ada pluralistik atau kompleks.
tidak dapat disederhanakan menjadi beberapa drive seperti mencari kenikmatan, mengurangi ketegangan, atau kekuatan rasa aman. Yang ketiga ada melibatkan proses kognitif, yaitu membuat perencanaan tujuan secara sadar. Jadi, seseorang sebelum melangkah, ia harus membuat langkah-langkah tujuan yang akan dia capai. Yang keempat ada konkret dan nyata. Itu dibatasi secara konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi motivasi seseorang itu harus orang itu harus membatasinya dengan keadaannya, tidak boleh memaksakan ataupun melebihi batasnya. Dalam mempelajari motivasi, kita akan mengenal istilah otonomi fungsional yang memandang motif orang dewasa beraneka ragam, mandiri sebagai sifat kontemporer, berkembang dari sistem anteseden tetapi secara fungsional tidak bergantung pada sistem itu. Menurut Allport, ada dua tingkat otonomi fungsional. Yang pertama, otonomi fungsional terbiasa. Perseverasi adalah kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Yang kedua, otonomi fungsional appropriate. Terdapat 8 jenis tingkah laku yang tidak di bawah kontrol motif otonomi fungsional, yaitu yang pertama ada tingkah laku yang muncul dari dorongan biologis, makan, minum, tidur, bernafas, dan sebagainya. Yang kedua ada refleks mengedip, mengangkat lutut, proses pencernaan, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan konstitusi kecerdasan, bentuk tubuh, temperamen, dan kesehatan. Yang keempat, habit. Beberapa habit termasuk otonomi fungsional, lainnya tidak ada motivasi sama sekali. Yang kelima, tingkah laku yang tergantung pada penguang primer. Yang keenam, motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi dorongan dasar. Yang ketujuh, tingkah laku non-produktif, kompulsi, fiksasi, dan regresi. Dan yang terakhir yang 8, sublimasi, motif asli disublimasi ke motif yang lain. Hubungan antara otonomi fungsional dengan motivasi lalu. Proprium yang menentukan bentuk tingkah laku mana yang akan diotonom. Proprium sendiri yang akan berkembang, berusaha memperoleh kekuatan motivasi yang berakar dari masa kini dan masa yang akan datang, dan membuang motivasi masa lalu. Allport mengukur motivasi seseorang menjadi otonom atau pengaruh motivasi masa lalu. Motivasi sadar dan tak sadar. Individu yang sehat, kesadarannya mengontrol tingkah laku. Tingkah laku yang normal itu fungsional otonom dan dimotivasi melalui proses sadar. Terpisah dari motivasi tak sadar sekaligus memicu tingkah laku itu sendiri. Secara psikologis, orang dewasa yang masak dan sehat sebagian besar tingkah lakunya dimotivasi oleh pikiran sadar, sehingga peran proses tak sadar dalam tingkah laku sangatlah kecil. Perkembangan kepribadian. Allport berpendapat ada perubahan signifikan antara anak-anak dan orang dewasa. Allport menawarkan dua teori terpisah mengenai kepribadian. Yang pertama, teori motivasi sederhana, biologi, perbedaan ketegangan, cocok untuk menjelaskan tingkah laku bayi. Yang kedua, model yang lebih kompleks, dibutuhkan untuk menjelaskan tingkah laku orang dewasa. Orang dewasa yang masak dan sehat secara kualitatif berbeda dengan bayi. Alasannya, tingkah laku orang dewasa berbeda total dengan alasan tingkah laku bayi. Yang pertama ada perkembangan masa bayi. Allport memandang bayi yang baru lahir sebagai makhluk hereditas, primitive drive, dan reflect behavior. Bayi tidak mempunyai kepribadian dan pembawa potensi tertentu. Tingkah laku bayi sebagian besar dijelaskan sebagai kegiatan umum. Bayi dapat memberi respons spesifik dalam bentuk refleks seperti menghisap dan menelan makanan. Yang kedua ada perkembangan masa dewasa, yaitu
Penentu utama tingkah laku orang dewasa yang masak, yaitu seperangkat sifat yang terorganisir dan seimbang. Karena dalam usia dewasa mereka memperoleh kekuatan motifnya dari sumber kekinian. Dari perkembangan masa dewasa itu memiliki 7 kriteria kepribadian yang matang. Yang pertama, memiliki perluasan perasaan diri. Jadi, pribadi yang dewasa itu berusaha mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam peristiwa di luar diri mereka. Jadi, pribadi yang dewasa itu mampu bersosialisasi di lingkungannya. Yang kedua, memiliki hubungan hangat dengan orang lain. Kemampuan bersahabat dan kasih sayang, keintiman yang melibatkan hubungan cinta dengan keluarga dan teman maupun lingkungannya. Yang ketiga, memiliki rasa aman secara emosional, yaitu kemampuan menghindari aksi berlebih terhadap masalah yang menyinggung dorongan spesifik dan mentoleransi frustasi perasaan seimbang. Yang keempat, memiliki persepsi realitas, yaitu kemampuan memandang orang, objek, dan situasi seperti apa adanya. Kemampuan dan minat memecahkan masalah, memiliki keterampilan yang cukup. Yang kelima, dan memiliki keterampilan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, atau masalahnya. Yang keenam, ada memiliki pemahaman diri, yaitu kemampuan melihat persamaan dan perbedaan antara gambaran diri yang ideal dengan kondisi diri yang sesungguhnya. Jadi, orang yang dewasa itu mampu memahami dirinya, itu sudah ideal apa belum, sesuai dengan kondisi lingkungan ataupun keadaannya. Yang terakhir ada memiliki filsafat hidup yang mempersatukan. Jadi, seharusnya ada latar belakang alur keseriusan yang lengkap yang memberi tujuan dan makna kepada apapun yang ia lakukan. Jadi, pribadi yang dewasa itu mampu dia itu menentukan tujuan apa yang akan dia capai sebelum dia melakukan sesuatu. Aplikasi pendekatan morfogenik. Pendekatan morfogenik sebagai metode yang subjektif tetapi memenuhi legitimasi ilmiah Alport, mulai dengan menginventarisasi metode yang biasa dipakai pakar-pakar kepribadian. Ada 11 metode yang digunakan. Yang pertama, diagnosis konstitusi dan fisiologi. Yang kedua, penelitian keanggotaan, status sosial, dan peran sosiokultural. Yang ketiga, dokumen pribadi dan studi kasus. Yang keempat, teknik penilaian diri. Yang kelima, sampling tingkah laku. Yang keenam, rating pengamatan. Ketujuh, tes dan skala kepribadian. 8. Tes projektif. 9. Analisis dalam, asosiasi bebas, dan analisis mimpi. 10. Pengukuran ekspresi tingkah laku. 11. Prosedur synaptik, mengkombinasikan sebagai teknik asesmen. Dari 11 metode yang dipakai dalam pendekatan morfogenik, itu ada metode yang dipakai dalam pendekatan morfogenik yang murni. Ada 6. Yang pertama, catatan verbatim dari wawancara, laporan mimpi, dan pengakuan perbuatan. Yang kedua, ada buku harian dari surat-surat. Yang ketiga, ada kuesioner dan skala kepribadian dan tes proyeksi. Yang keempat, ada dokumen ekspresi diri karangan, lukisan, coret-coret, tanda tangan, lenggang jalan, autobiografi. Yang kelima, jabat tangan, pola suara dan tampang. Yang keenam, ada tes standar dan skala penilaian yang mengungkap sifat termasuk semi morfogeniknya. Psikoterapi. Pribadi yang sehat dan matang adalah orang yang terus-menerus dalam kondisi yang berubah. Sedangkan pribadi yang tidak sehat dan tidak matang adalah mereka yang perkembangannya mandek atau stop di situ. Perkembangan individu dapat terpenjara sebagai akibat dari kesalahan dengan orang tua, terutama ibu. Kondisi masyarakat yang tidak adil, hipokrit, perang, perbedaan kelas sosial berdampak pada munculnya pembatasan perluasan diri. Gambaran diri yang menyimpang, lumpuhnya usaha menjadi proprit, dan sikap tidak toleran pada kelompok lain. Tugas terapis adalah membantu mereka menyadari sumber-sumber yang melencengkan tujuan hidupnya, dan membantu mereka mencapai kemasakannya dan kesejahteraannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.